Halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi supaya aglonema kita cepat untuk berdaun, rimbun, kemudian bertunasnya banyak. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan untuk mempercantik ruangan seperti itu. Tapi kita menemui aglonema kita yang kurus dan sudah lama untuk menanamnya tidak mempunyai anak seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan apa dan bagaimana kita memperlakukannya supaya sesuai dengan harapan kita menjadi tanaman hias seperti itu. Ini contoh yang kita tutorialkan adalah aglonema jenis kocin. Kita langsung bongkar saja kalau menemui tanaman kita yang seperti ini. Ya, ini sudah terbongkar. Biasanya kalau untuk tanaman yang kurus tidak bisa untuk bertunas banyak. Coba kita bongkar, kita ganti media, kemudian kita cek akarnya, kita cuci bersih apakah terdapat serangan busuk batang ataupun busuk akar sehingga untuk menghambat pertumbuhannya. Ini kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci menggunakan air biasa terlebih dahulu untuk membersihkan tanah-tanahnya. Ini sebenarnya banyak untuk bakal tumbuh tunasnya, tapi ini masih agak lama karena mungkin medianya kurang subur, mungkin tanah saja sehingga untuk perkembangan akarnya tidak begitu cepat seperti itu. Nanti kita gunakan media campuran sekam bakar ataupun sekam mentah, pupuk kompos, kemudian kita tambah kokopit ataupun cacahan bekas kelapa seperti itu supaya banyak untuk menyimpan air sehingga kita tidak perlu untuk menyiramnya. Ini kita bersihkan dulu, kita cuci bersih dulu. Setelah bersih nanti kita cek untuk akarnya menggunakan pisau yang tajam di pangkal bagian ujungnya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia kondisinya masih sehat. Ini kita bisa gunakan pisau karter yang anti karat supaya nanti perkembangan kalau perlu kita gunakan untuk antiseptiknya, kita gunakan bawang merah saja seperti itu, gunakan yang tajam. Kita lihat, cek dulu untuk pertumbuhan akar yang paling bawah apakah ada bintik hitam. Nah, ini ada untuk bintik-bintik hitamnya nih. Ini bintik hitam nih menandakan bahwa ada jamur. Ini panjang sekali. Nanti kita potong saja. Nanti ini kita coba tes berikan fungisida terlebih dahulu supaya tumbuh nanti penyakitnya. Kita beri fungisida yang sistemik, jadi dia langsung menyebar ke seluruh bagiannya sekaligus yang terdapat CVT supaya akar yang terserang penyakit ini bisa kembali normal lagi. Ini kita potong saja segini untuk melihat akar yang atasnya. Nah, ini sudah bersih, kayaknya sudah bersih untuk bagian yang atasnya, nih tidak ada lagi bintik. Ini kita sudah boleh untuk kita tanam. Ini juga sudah banyak tumbuh anakan barunya. Ini tumbang anakan baru, ini tunas baru. Di media kita kasih kompos, sekam mentah ataupun sekam bakar boleh, kemudian kokopit, jadi tanpa menggunakan tanah seperti itu. Nanti ini kita cuci bersih lagi. Nanti setelah itu kita rendam di fungisida yang berbahan aktif. Ini kita punya merek, ini Amistar Top 325 dari Syngenta, yang kecil saja kita beli. Ini mempunyai ZPT, jadi fungisida dan ZPT ini bersifat sistemik, jadi dia menyebar ke seluruh bagiannya dan kemudian memperbaiki
sel-sel yang rusaknya tadi di bagian batangnya. Jadi kita cukup rendam saja seluruh bagian sudah terobati, karena ini sistemik, jadi bukan kontak langsung seperti itu. Kalau kita sistem oles itu kontak langsung, atau antrakol itu kontak langsung, kita oleskan saja, jadi di bagian sini saja yang terkena. Tapi kalau obat ini ya sistemik, jadi kita olesin sini, jadi seluruh bagian tubuhnya itu terlindungi oleh anti fungisida ini, kemudian dibersihkan ataupun diperbarui oleh ZPT, karena dia sudah mengandung ZPT seperti itu. Ini kita bersihkan lagi, kita bikin larutan untuk pembersih terakhir. Ini sedikit saja, ini kita kasih ini. Kemudian kita tambah vitamin B1, karena tidak ada yang cair seperti B1 cair, kita gunakan ini saja, ini murah, untuk anti stres dan perangsang akar secara langsung seperti itu. Akhirnya kita tambah sedikit. Misalnya mau kita rendam kira-kira sebatas ini boleh, tapi kita lakukan selama sekitar 10 menit seperti itu, atau 15 menit. Kalau tidak ada fungisida seperti ini, kita bisa gunakan merek lain, ataupun bisa kita gunakan betadine. Misalnya tidak ada juga betadine, kita bisa gunakan Backlane ataupun Porcelain untuk pemutih baju, karena sudah ini terdapat antibakteri ataupun fungisida seperti itu. Kemudian untuk ZPT bisa kita gunakan, kalau misal fungisidanya tidak mengandung ZPT, bisa kita gunakan hasil cacahan atau tumbukan ataupun bawang merah seperti ini, untuk di bagian akar, untuk perangsang akarnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada B1 ataupun zat tambahan di dalam fungisidanya, bisa juga menggunakan Roundup yang dari pabrik seperti itu. Kita bikin seperti pasta, kemudian kita olesi di seluruh batangnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya gunakan fungisida ZPT ini saja, kemudian dan tablet B1 saja seperti itu. Kita rendam selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita langsung tanam seperti ini. Ini kita sudah siap rendam 10 menit. Kita siapkan. Untuk media kita gunakan campuran tanpa menggunakan tanah, yaitu sekam bakar, kemudian pupuk kompos dari kotoran kambing, kemudian kita gunakan kokopit, jadi tanpa menggunakan tanah seperti itu. Untuk yang kita bisa, teman-teman, kita gunakan campuran lain, tapi kalau untuk tanah biasanya kita tidak sertakan, karena mungkin banyak mikroba, jadi karena ini tanaman hias untuk di rumah seperti itu. Nah, untuk pupuk kompos kita gunakan yang sudah jadi tidak mengandung patogen seperti itu. Ini sudah kita siapkan, kita langsung tanam saja. Ini kita isi separuh, nah, ini kemudian kita timbun di atasnya lagi. Ini sudah hampir penuh, ini sudah segini saja dulu. Nanti kita siram, kita padatkan lagi, kita isi lagi dengan campuran media yang baru kalau misalnya sudah agak turun seperti itu. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, cara mengatasi aglonema kita lambat untuk mempunyai daun ataupun batangnya tinggi saja, meskipun sudah hampir setahun kita untuk merawatnya. Itu sudah dipastikan medianya bermasalah, kemudian pasti terserang penyakit busuk batang, jadi dia mati segan, hidup juga tak mau, jadi mantap saja, stagnan saja seperti itu. Jadi kita atasi dengan cara kita bongkar, kita cuci bersih, kemudian kita cek untuk akarnya, kemudian kita rendam dengan fungisida. Kalau perlu kita gunakan fungisida yang sistemik, jadi dia di seluruh jaringan tubuhnya ataupun batangnya terobati semua.
karena dia sudah mengandung ZPT. Kita gunakan Amistar Top seperti ini. Kemudian kita potong akar yang bermasalah tadi, yang ada bintik hitam, dan kita rendam 10 menit di cairan fungisida ZPT ini. Kemudian kita tambahkan untuk B1. Kemudian media kita ganti dengan campuran pupuk kandang, kokopit, dan sekam bakar ataupun sekam mentah seperti itu. Jadi tanpa menggunakan tanah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun pencinta tanaman, bagaimana cara membuat tanaman kita menjadi indah untuk dipandang seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.